Hai, welcome back to Camelia Tarot. Selamat datang di edisi zodiak untuk bulan Agustus tahun 2022. Dan kita sudah sampai di Aquarius. Hai Aquarius, ini adalah readingan general untuk kamu. So, teman-teman, karena ini bersifat general, maybe tidak 100% passionate. Jadi jangan dipaksakan ya. Ambil yang positifnya saja, yang negatif kita jauhkan agar kita semua selalu bisa menarik hal-hal baik dalam kehidupan kita. Dan bagi kalian di sini yang berminat untuk private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera pada description box untuk pembacaan energi personal. Ya, oke, kita akan mulai masuk ke readingannya di sini. Untuk general, seperti biasa kita akan ambil dari Angels Oracle. Oke, ada no. Oke, simple ya. Simple tapi maknanya luas di sini. Ya, jadi mungkin di dalam kepalamu sekarang atau yang ada di dalam pikiranmu, begitu dalam hatimu, kamu mungkin sedang meragukan sesuatu, kamu mungkin sedang menjalani sesuatu, tapi kamu ada terasa ganjalan, kamu ada terasa kurang nyaman, ataupun di sini kamu mungkin bertanya-tanya apakah ini sudah tepat atau belum. Ya, jawabannya ini mungkin adalah tidak ya. Tidak, ini ada maknanya luas. Setiap orang punya perbedaan dan pertanyaannya masing-masing. Jadi ada baiknya kamu pertimbangkan lagi hal yang kamu ambil ya. Ada baiknya lagi kamu pertimbangkan hal-hal yang kamu jalani. Apakah itu baik untuk ke depannya atau tidak ya? Karena di sini kartunya mungkin menunjukkan hal itu tidak relevan atau tidak worth it untuk kamu jalani ya. Oke. Kita akan lihat untuk karir dan keuangan. Kesehatan. Yap. Ya, di sini nyambung ya kartunya ya untuk kesehatan ya. Aku lihat mungkin kamu berada dalam situasi yang kurang nyaman, situasi yang membuat kamu itu selalu kepikiran kayak gitu ya. Kamu akhirnya meninggalkan hal tersebut ya. Ke general ini, kamu akhirnya meninggalkan hal tersebut yang membuat kamu di sini akhirnya merasa lebih bebas. Kamu mungkin akan meragukan beberapa hal yang ada di dalam dirimu, potensi yang ada di dalam dirimu ya. The Fool di sini, kamu meragukan. Tapi kamu di sisi lain merasa ada peluang nih untuk kamu itu bisa lebih baik lagi, baik secara mental ataupun secara fisik ke depannya ya. Dan pilihan yang kamu ambil kemungkinan adalah pilihan yang tepat ya untuk kehidupan kamu. Tidak hanya untuk saat ini ya guys, tapi untuk seterusnya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk karir dan keuangan. Oke. Di sini ada Page of Cups, ada Ace of Wands, dan ada Hierophant. Adanya penawaran menarik yang diberikan kepada kamu, beberapa hal ataupun salah satu di sini. Ada baiknya kamu mempertimbangkan ulang ketika ingin mengambilnya. Ya, pertimbangkan apakah itu semua bisa berdampak baik buat kamu atau enggak, apakah itu semua bisa baik untuk sekitar kamu atau enggak kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini memang ada beberapa penawaran atau ada beberapa ide ya yang kamu punya di sini terkait dengan bisnis ataupun berkarir begitu ya. Kamu mungkin bisa minta saran dari orang yang bisa kamu percaya ya. Untuk keuangan aku lihat di sini mungkin tidak banyak secara materi ya, tetapi secara ilmu itu akan menjadi bibit ya atau menjadi bekal ya buat kamu untuk pekerjaan kamu selanjutnya. Karena kemungkinan besar kamu akan ada perubahan tempat kerja ataupun situasi tempat kerja ya dengan yang sekarang, karena mungkin beberapa kurang cocok ya gitu tempat kerjanya. Oke, nextnya kita akan ke single. Oke, di sini ada Nine of Swords, ada King of Cups, dan ada Ten of Cups. So, aku lihat mungkin ada yang jenuh dengan keadaannya sekarang, ataupun mungkin di sini ada yang menginginkan pasangan kayak gitu, ya. Tetapi kamu kalau masih dalam keadaan atau kondisi desperate energy, maka kamu akan sulit. Desperate itu mungkin merasa vibrasinya itu dalam
hubungan itu ya, dalam memikirkan suatu hubungan itu kamu down, kayak aduh aku kapan ya dapet ya, atau aku pantas nggak ya untuk dia, misalkan kalau kamu ada suka sama seseorang, ataupun mungkin kira-kira aku dapet pasangan nggak ya, kira-kira ada yang mau nerima aku nggak ya, aku gini nih, aku kurang ini nih, aku kurang ini. Nah pada akhirnya energi yang kamu pancarkan itu sesuai yang kamu pikirkan. Nah seperti itu ya, karena pikiran kita ini sangat strong teman-teman. Kalau kita berpikir buruk ya buruk, dan sebaliknya. Sama dengan ini, kalau kamu bisa memperbaiki energimu ini, maka kemungkinan ada seseorang yang datang tidak hanya untuk sekedar kenalan dan pacaran biasa atau mengajak main-main, tetapi untuk kehubungan yang serius. Ya, maka dari itu kamu harus terbebas dulu dari hal ini, mengikhlaskan semua yang sudah terjadi, mensyukuri apa yang kamu punya, ya, apa yang ada di badan kamu, apa yang ada di sekeliling kamu sekarang. Oke, untuk couple kita lihat. Yap, di sini ada di Emperor. Oke. Ada The Lovers dan ada The Magician. Oke, untuk couple di sini aku lihat mungkin pasangan di sini cukup mendominasi ya, salah satunya di sini yang ya cukup berpengaruh atau mengendalikan kamu lah begitu. Di samping itu ada The Magician dan ada The Lovers yang menunjukkan bahwa pasangan menginginkan adanya perubahan dalam hubungan kalian. Ya, perubahan yang mungkin hubungannya agar menjadi lebih berwarna ya, lebih ibaratnya apa ya? Hidup begitu suasananya ya. Aku melihat di sini. Ya, mungkin pasangan menginginkan perubahan ya, sedikit perubahan dalam hubungan ya, yang membuat dia mungkin harus berpikir sejenak ya. Tidak hanya itu, dia juga punya banyak urusan dalam pekerjaannya. Jadi mungkin saat ini kamu bukan prioritas utamanya, tapi bukan berarti dia melupakan kamu begitu. Ya, ada beberapa hal yang memang harus dia selesaikan terlebih dahulu kayak gitu ya. Oke, nextnya kita akan ke monologi. Oke, sini ada a time for healing dan kepercayaan dirimu adalah kunci di sini ya. Jadi kalau kamu percaya, maka kembali lagi pikiran itu sangat strong. Apa yang kita keluarkan, yang kita pikirkan, itu yang akan kita tarik. Waktunya untuk healing ya, terutama di kesehatan di sini ya. Aku lihat adanya Five of Pentacles, adanya kekecewaan, adanya rasa sedih, rasa duka ya. Tetapi kamu di sini pada akhirnya bisa untuk let go begitu, untuk pergi ya, dan the Fool begitu. Kehidupan yang baru memang agak sedikit ragu, tapi di sini kamu berusaha untuk meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu mampu. Oke, nextnya kita akan ke single Romance Angel. Oke, religious factor. Oke, mungkin ini yang cukup mempengaruhi kamu ya dalam menjalin hubungan yang baru, karena mungkin kamu berada dalam ya suku, keyakinan, budaya yang cukup kental begitu ya, sehingga kamu mungkin merasa ragu apakah kamu bisa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan tipe kamu. Tidak ada yang tidak mungkin ya, karena semua itu bisa menjadi mungkin asalkan pikiranmu yakin ya. Oke, nextnya kita ke couple. Healing family issue ya, di sini ada your love life benefits as you forgive your parents. Ya mungkin di sini kamu ada konflik ya di masa lalu ataupun inner child kamu yang terluka mungkin dari pengalaman sekitarnya yang membuat kamu sekarang trauma ya dalam menjalani hubungan berpasangan. Ya mungkin kamu perlu ketahui bahwa kisah yang dulu belum tentu sama dengan yang sekarang. Jikalau kita terus hidup berkaca dari masa lalu, maka kita tidak bisa untuk memperbaiki diri di masa depan. Kita tidak akan bisa melihat baik di masa depan. Karena apa? Kita selalu mencap hal yang lalu itu selalu buruk. Maka pasti kalau itu yang kamu pikirkan, maka pikiran kamu akan apa? Dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif itu kembali lagi kekuatan pikiran. Ya, bisa menjadi buruk ke kita dampaknya. Tapi kalau kita bisa mengambil intisarinya, maka kita bisa mendapatkan pencerahan dari situ sebenarnya. Ya, maka dari itu dari couple jangan ragu untuk memulai hubungan, karena yang kisah yang dulu belum tentu sama dengan kisah yang sekarang. Oke? Sekarang kita akan coba untuk ke Island Time Wellness
ya. Satu kartu untuk single. Ya, ada date ya. Di sini kamu mungkin akhirnya di sini ngedate ya dengan seseorang ya. Mungkin berpergian gitu ya. Persiapkan diri kamu. Mungkin ini sedikit membuat kamu kepikiran karena banyak perbedaan di antara kalian. Coba kita pelan-pelan menjalaninya ya. Kita lihat bagaimana energinya ke depannya, nantinya gitu ya. Di readingan berikutnya. Oke, untuk couple. Oke, kita ulang. Ada karmic relationship ya, kamu sama pasangan kamu yang sekarang mungkin terhubung secara lingkar karma ya. Lingkar karma itu tidak mesti buruk. Kalau kamu menanam karma yang baik, maka pastilah hubungan yang baik yang akan datang, dan begitupun sebaliknya ya. Jadi sembuhkan dulu inner child kamu ya, ataupun hal-hal yang membuat kamu masih merasakan luka hingga saat ini, baru kamu menjalani hubungan. Oke, aku rasa readingan ini cukup untuk Aquarius. Aku harap ini bisa membantu kamu. Kalau kamu merasa cocok sama readingan ini, don't forget to click like, comment, or subscribe. Maybe bisa share juga ke teman-teman kamu yang sekiranya membutuhkan readingan aku. Kalau kamu mau private reading, silahkan book personal reading. Nomornya ada di description box. Oke, see you on the next reading. Bye-bye Aquarius.